Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Baiklah, kalau begitu hati-hati. Aku akan berkultivasi, kata Sen Subing dengan lembut dan penuh kebajikan membantu Tanyun memilah jubahnya. Tanyun melemparkan senyum meyakinkan pada Sen Subing, dan kemudian wajahnya berubah. Yisan, ayo pergi. Tanyun membawa Bairi dan Yisan terbang keluar dari kota militer King Tian. Bintang-bintang bergerak. 10 hari kemudian, di pegunungan terpencil dan tandus di sebelah barat kota King Tian, terletak sebuah ngarai besar. Di tengah ngarai, 97.000 pasukan keluarga Bai semuanya terikat. Di hutan tidak jauh, ada 3.000 mayat pasukan keluarga Bai. Mayat-mayat ini semuanya telah dipotong tangannya. Tidak jauh di belakang Jenderal Besar Bai Feng, puluhan ribu titan dengan ketinggian 100 kaki sedang menambang. 290.000 titan yang tersisa. Mereka mengepung lebih dari 97.000 pasukan keluarga Bai. Pada saat ini, di bawah Jenderal Besar Bai Feng, 3 Jenderal Besar Titan dengan ketinggian 1000 kaki memandang Bai Feng dengan mencibir. Salah satu Jenderal Besar ranah Kaisar Suci tingkat 9 bernama Sier Long Feng. Yang kedua, di ranah Kaisar Suci tingkat 6, dia adalah adik dari Sier Long Feng, yaitu Sier Long Cheng. Yang terakhir adalah Kaisar Suci tingkat 5 bernama Tasi Kaiser. Sier Long Feng berkata, Bai Feng, biji besi waktu ini ditambang oleh Raja Dewa Titan 3 tahun yang lalu, baru kemudian ditunda karena hal lain. Bagaimanapun, tambang ini milik Raja Dewa Titan. Kamu berani ingin mencurinya. Seorang prajurit surgawi besar dengan 100 kaki memegang cambuk raksasa, mengayunkan ke arah Jenderal Besar Bai Feng. Kamu bajingan, jangan pukul ayahku. Bai Su yang terikat meraung dengan mata terbuka lebar. Bajingan kecil, kamu berani memarahi jenderal besar ini. Aku pikir kamu tidak sabar untuk mati. Sier Long Feng menatap Bai Su dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan memberimu hukuman. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat kakinya yang besar dan hendak menginjaknya ke arah Bai Su. Jangan sakiti anakku. Mata Bai Feng berlinang. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah padaku. Jangan sentuh anakku. Sier Long Feng menutup telinga dan masih ingin menginjak Bai Su ketika tiba-tiba raungan yang dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya mengguncang langit. Kamu berani menyentuhnya. Aku ingin kamu mati. Mendengar itu, Sier Long Feng mengerutkan kening dan kaki kanannya digantung di atas Bai Su. Dia mendongak ke atas, melihat seorang pemuda tampan berjubah putih mengendarai perahu dan membawa Bairi dengan kecepatan tinggi. Pria muda berjubah putih itu secara alami adalah Tanyun. Adapun Yisan, pada saat ini dia telah memasuki pagoda Ling Xiao di telinga Tanyun. Bai Su yang terikat sangat bersemangat dan berteriak, Saudara Jing, 97.000 pasukan keluarga Bai yang terikat memandang Tanyun yang sedang mengemudikan perahu. Kepanikan di wajah mereka digantikan oleh kegembiraan dan mereka semua berteriak. Ketika semua orang bersemangat, Tanyun telah mengemudikan perahu dan ditangguhkan di belakang pasukan Titan. Mata Tanyun tegas, dia tampak serius dan berkata dengan keras, Saudara-saudara pasukan keluarga Bai, aku di sini. Jangan panik. Hari ini aku Jingyun akan mengantar kalian pulang. Tanyun menyingkirkan perahu dan berdiri di udara, memandangi para prajurit Titan raksasa yang berdiri di depannya, dan berkata, minggir. Melihat Tanyun yang sangat marah, semua Titan tanpa sadar minggir dan tidak ada yang berani menghentikannya karena mereka tahu bahwa Tanyun sekarang adalah murid langsung dari Ling Xia Tianzun. Mereka tahu bahwa 3 jenderal besar, yaitu Sier Long Feng, Sier Long Cheng, dan Tasi Caesar secara alami mengetahuinya. Melihat Tanyun yang datang dari udara, ketika jenderal besar itu mengepalkan tangan mereka dan berkata, kami telah melihat Tuan Muda Jing. Tanyun tampak muram. Aku akan mengurusmu nanti. Setelah berbicara, Tanyun melintas dan muncul di depan Jenderal Besar Bai Feng yang terluka parah. Paman, kamu telah menderita. Jangan khawatir, keponakan pasti akan memberikan keadilan. Dengan mengatakan itu, Tanyun ingin melepaskan tali yang mengikat Jenderal Besar Bai Feng. Tetapi, Sier Long Feng berkata,
Tuan Muda Jing, tolong berhenti. Raja Dewa kami memiliki perintah dan tidak ada yang diizinkan untuk menambang tempat ini tanpa izin. Siapapun yang berani menambang dapat dihabisi. Mendengar itu, Tanyun menjadi lebih marah, tiba-tiba menoleh, menatap si Erlong Feng. Kamu dasar sialan. Setelah Tanyun memarahi, tangannya baru saja menyentuh tali, dan ketika dia hendak melepaskannya, suara si Erlong Feng tiba-tiba tenggelam. Tuan Muda Jing, kamu adalah murid Tuan Tianjun. Kamu tidak berhak ikut campur dalam konflik antara pasukan Titan dan pasukan keluarga Bai. Tolong hargai dirimu sendiri. Mendengar ini, Tanyun menutup telinga, hanya melepaskan talinya, memeluk Jenderal Besar Bai Feng dan terbang ke tanah. Yuner, kamu harus berhati-hati. Sementara Jenderal Besar Bai Feng tampak khawatir. Dia perlahan menoleh dan melihat ke arah hutan. Suaranya yang lemah menunjukkan kebencian yang mengerikan. Yuner, balaskan dendam 3.000 pasukan keluarga Bai. Mereka baru saja menambang, dan tangan mereka dipotong secara brutal oleh para Titan, dan kemudian mereka dibacok sampai mati. Mendengar itu, Tanyun tertegun sejenak. Ketika dia melihat ke belakang dan melihat mayat 3.000 prajurit pasukan keluarga Bai yang kehilangan tangan dan meninggal dalam keadaan tragis di hutan, dia merasa pusing. Kemarahan yang tak terkendali memenuhi Tanyun. Tanyun mengepalkan tinjunya erat-erat dan berderit. Wajahnya suram dan menakutkan. Dia berjalan ke tepi hutan selangkah demi selangkah, gemetar karena marah, dan membungkuk dalam-dalam ke 3.000 mayat. Jika aku tidak membutuhkan bahan pemurnian, kalian tidak akan datang ke tambang, dan kalian tidak akan mati. Jangan khawatir, aku bersumpah di sini. Aku ingin 300.000 Titan ini dikuburkan bersama kalian. Mendengarkan kata-kata Tanyun, 97.000 anggota keluarga Bai tercengang, termasuk Bai Feng. Di sisi lain, si Erlong Feng, si Erlong Cheng, dan Tasi Caesar mengejek. Si Erlong Feng mengirim transmisi suara kepada mereka berdua. Jing Yun menghabisi putra Raja Dewa kita pada upacara ulang tahun Li Xin dan Li Ximin pada masa itu. Kita akan habisi dia untuk melampiaskan kemarahan Raja Dewa kita. Selama bisa menghabisi Jing Yun, bahkan jika kamu dieksekusi oleh Tuan Tianjun, apa yang kamu takutkan? Tasi Caesar berkata, baiklah kalau begitu. Ketika ketiga suara itu ditransmisikan, Tanyun tiba-tiba menoleh dan menatap mereka bertiga dengan suara rendah. Siapa yang memerintahkan untuk menghabisi mereka? Tasi Caesar, Kaisar Suci tingkat kelima, tiba-tiba mengguncang tubuhnya, menatap Tanyun dari posisi tinggi dan berkata dengan arogan, "Itu aku, ada apa?" "Sangat bagus." Tanyun tertawa marah dan berteriak, "Kamu kemarilah." "Jing Yun, kamu kasar." Tasi Caesar dengan tegas berkata, "Karena kamu murid langsung Tuan Tianjun, Jenderal Besar ini hanya akan menahanmu." Tanyun berkata dengan senyum jahat, "Aku akan menghabisimu hari ini sebagai pasukan keluarga Bai, mengesampingkan identitas murid langsung Tuan Tianjun." Tanyun berhenti berbicara omong kosong dan melakukan langkah Dewa Hongmeng. Kecepatannya sangat cepat, sehingga Tasi Caesar melihat bayangan putih berkedip di depannya, dan Tanyun menghilang dari pandangannya. Saat berikutnya, Tanyun yang mengenakan jubah putih tiba-tiba muncul di atas bahu kanan Tasi Caesar dan menghentakkan kaki kanannya ke bawah. Di mata semua orang yang terkejut, Tasi Caesar yang dikenal karena kekuatan fisiknya melolong mengerikan. Kerangka bahu kanan yang besar meledak di bawah kaki Tanyun saat darah berceceran. Darah menodai kekosongan, dan lengan kanan besar terbang menjauh dari tubuh. Ketika dia jatuh ke tanah, Tanyun berubah menjadi sinar putih, berputar-putar di leher Tasi Caesar dengan kecepatan tinggi, dan muncul di bahu kiri Tasi Caesar. "Kamu memerintahkan potong tangan 3.000 pasukan keluarga Baiku, maka aku akan memotong tanganmu dulu." Wajah Tanyun sekejam hantu. Kaki kanannya menunjuk ke bahu kiri Tasi Caesar, dan dia menginjak dengan keras. Suara retakan tulang yang mengerikan terdengar hampir bersamaan dengan teriakan Tasi Caesar. Bahu kirinya pecah. Kabut darah memenuhi udara, dan lengan kirinya yang panjangnya 300 kaki terbang menjauh dari tubuhnya. Ketika suara acuh tak acuh Tanyun terdengar, dia menghilang dari sisi Tasi Caesar. Saat berikutnya, Tasi Caesar mengeluarkan suara ratapan. Tanyun melintas di depan lututnya dan menghancurkan lututnya. Saat Tasi Caesar jatuh ke tanah, dia berteriak pada si Erlong Feng dan si Erlong Cheng,
cepat dan selamatkan aku. Teriakan minta tolong Tasi Caesar berakhir dengan tiba-tiba. Kekuatan Raja Suci Guntur menggelinding keluar dari tubuh Tanyun, berubah menjadi armor guntur yang menutupi tubuhnya dengan arus petir. Tanyun telah menggunakan tubuh pertempuran Hongmeng saat ini. Alasan mengapa dia memadatkan armor guntur adalah untuk mencegah orang melihat bahwa dia menggunakan tubuh pertempuran Hongmeng. Hampir pada saat yang sama, Tanyun memadatkan baju besi kematian dan baju besi perang Hongmeng, dan kekuatannya meningkat tajam, dan dia bisa merobek artefak rendah tingkat ke-10 hanya dengan tangan kosong. Tanyun menginjak wajah Tasi Caesar dengan kaki kanannya. Kedua bersaudara tidak menyangka bahwa hanya dalam 3 napas, Tanyun, Raja Suci tingkat ke-4, dapat dengan mudah mengalahkan Kaisar Suci tingkat ke-5. Adikku, tantangan lompatan Jingyun memang sangat melawan langit. Setelah Sier Longfeng memberi Sier Longcheng transmisi suara, dia memandang Tanyun. Jingyun, jangan habisi Jenderal Besar Tasi. Dia adalah satu-satunya putra wakil komandan kita dari kota militer Titan. Tanyun menutup telinga, menatap kedua bersaudara itu dan berkata, "Segera, biarkan orang-orangmu melepaskan semua pasukan keluarga baikku." "Baiklah, selama kamu tidak menghabisinya, kami menjanjikan segalanya untukmu." Sier Longfeng menjawab menghadap 300.000 prajurit Titan dan memerintahkan, "Cepat lepaskan mereka." Segera, setelah 97.000 pasukan keluarga Bai dibebaskan, Tanyun mengeluarkan perahu dan berkata kepada pasukan keluarga Bai, "Semua pasukan pergi ke perahu." Segera, semua pasukan keluarga Bai terbang ke perahu. Bairi membawa ayahnya. "Saudara Jing, berhati-hatilah." Bai Su yang terluka bangkit dari tanah dan buru-buru naik ke perahu. Tanyun berkata kepada seorang jenderal Raja Suci tingkat 9 di perahu, "Tunggu aku di 10.000 mil jauhnya." "Baik, Tuan Muda Jing." Jenderal itu akan mengemudikan perahu. Semua pasukan keluarga Bai di perahu melepaskan kesadaran mereka, meliputi Tanyun dan 300.000 pasukan Titan. Bai Feng berkata, "Yuner, jangan impulsif. Mereka sangat banyak. Paman khawatir kamu akan menderita." Tanyun berkata dengan suara dingin, "Paman, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Kamu hanya tinggal di sana dan melihatku membalas dendam atas pasukan keluarga Bai yang mati." Ketika Tanyun membuat transmisi suara, Tasi Caesar yang diinjak olehnya berkata, "Jingyun, kami telah melepaskan pasukan keluarga Bai. Sekarang kamu dapat melepaskan jenderal besar ini." "Mimpi." Tanyun tanpa acuh tak acuh menginjak kepala Tasi Caesar dengan kaki kanannya dan perlahan mengerahkan kekuatan. Tengkorak Tasi Caesar berderit, 7 lubangnya berdarah, dan jeritan itu membuat kulit kepala mati rasa. "Jingyun, kamu tidak bisa menghabisiku. Aku satu-satunya putra wakil komandan kota militer Titan. Aku telah membuat eksploitasi militer yang tak terhitung jumlahnya untuk melindungi perbatasan alam Dewa Hongmeng. Bahkan jika kamu adalah murid Tuan Tianzun, kamu tidak bisa menghabisi orang tanpa pandang bulu." Pada saat ini, Sier Longfeng berkata dengan cemas, "Jingyun, hentikan. Kamu tidak bisa menghabisinya." Tanyun merentangkan tangannya dan niat membunuh muncul dari sudut mulutnya. "Aku tidak akan berhenti. Pergilah ke neraka." Segera, kepala Tasi Caesar dihancurkan oleh kaki Tanyun, dan dalam muncaratan darah, jiwa Tasi Caesar hancur total. "Jingyun, kamu menghabisi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Aku ingin memberimu pelajaran." Sier Longfeng berkata demikian. Pada kenyataannya, dia mengirim transmisi suara pada Sier Longcheng. "Adik kedua, serang dan habisi dia dengan cepat." Setelah transmisi suara Sier Longfeng, dia membalik tangan kanannya, dan pedang raksasa muncul dari udara tipis. Segera setelah itu, tubuhnya melonjak hingga 3.000 kaki, dan kekuatan ilahi Titan meluncur dari tubuhnya. Hampir pada saat yang bersamaan, tubuh Sier Longcheng juga melonjak menjadi 3.000 kaki. Ketika dia membuka mulutnya, tombak ilahi terbang keluar dari mulutnya. Kekuatan ilahi Titan di tubuhnya seperti air pasang, menelan kekosongan. 300.000 prajurit Titan mundur, takut bahwa kekuatan yang tersisa dari jenderal besar akan mempengaruhi mereka. Sier Longcheng naik ke udara, berputar-putar di udara, dan muncul di belakang Tanyun, memegang tombak ilahi, dan menusuk ke dalam kehampaan di bagian belakang leher Tanyun. Seolah-olah kedua bersaudara itu melakukan tembakan. Itu adalah gerakan pembunuhan yang kejam. Di perahu, Jenderal Besar Bai Feng yang menggunakan kesadarannya untuk mengintip, menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dan berteriak dengan suara serak,
Yuner, mereka ingin menghabisimu. Yuner, kamu bukan lawan mereka, cepat lari. Tepat ketika Bai Feng cemas, suara Tanyun terdengar di benaknya. Jangan khawatir, Paman, aku akan menghabisi mereka. Oke guys, sampai sini dulu dan sungguh membagongkan apakah Tanyun bakal mengundang Yisan ataukah Tanyun yang akan menghabisi mereka berdua sendirian. Ditunggu episode selanjutnya ya. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.